terima kasih Pak Ustadz Umar Siddiq menyampaikan materi tentang telaga besar dan ahli bid'ah bagian pertama. Memang hal yang disampaikan terkait kalau tentang telaga kausar mungkin sudah digambarkan sedemikiannya, namun ada yang memang disebutkan di sini, manakala ahli bid'ah itu tidak bisa mendapatkan atau kesulitan mendapatkan, padahal umat Rasulullah itu setelah berhasil minum air dari telaga kausar yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu, ini tidak akan haus selamanya. Nah, tentang bid'ah sendiri itu sering mengalami satu batasan-batasan yang bisa diperdebatkan. Jadi untuk membedakan mana bid'ah mana sunnah itu terkadang juga ada beda-beda tipis ya. Jadi bisa keliru juga, ini bid'ah apa ini sunnah. Nah, satu yang saya tanyakan, bagaimana bisa mengetahui secara jelas, secara tegas mana itu bid'ah, mana itu sunnah. Yang kedua, kalau sesuatu hal yang dilaksanakan tapi itu hadisnya tidak sahih misalnya, tapi itu dikenal dan dilaksanakan juga tidak membawa madharat misalnya. Kalau orang misalnya ada konser, konser itu kan melantunkan lagu-lagu yang membius anak-anak sampai sedemikiannya itu. Nah, kemudian kalau kita menyaksikan atau mengikuti sholawat yang dalam jumlah yang banyak, kemudian anak-anak juga terhanyut dalam lantunan-lantunan sholawat, kemudian juga kalimah-kalimah yang itu baik, tetapi ada yang mengatakan itu tidak ada turunannya, katakan itu, apakah ini bisa dikategorikan tadi bid'ah? Tapi kemudian juga ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Nah, itu juga perlu ada pembatasan yang lebih jelas supaya kita itu tidak keliru. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu depan kalau nggak saya bahas itu, kalau saya bahas sekarang nanti minggu depan ada absurd nanti ya. Ini dia begini, dalam satu hadis Nabi bersabda, "Kalau begitu amroh ini tadi itu maka Nabi bilang kita buat bahasa Rasulullah." Kalau diartikan apa? Bahwa Nabi mengatakan, "Hai umatku, engkau tidak akan sesat hidup di dunia dan tidak akan sesat hidup di akhirat ketika engkau mengamalkan dua pusakaku, mengamalkan dua itu, yaitu Quran dan hadis." Dan di sini yang dimaksudkan hadis ini kan banyak sekali ya. Hadis yang dhaif, hadis yang palsu, hadis yang tidak nyambung sanadnya banyak sekali. Maka kita perlu belajar seperti malam ini agar paham mana hadis yang palsu, mana hadis yang belum tertolak. Yang lalu ada penanya Mas Satur, bagaimana dengan kedudukan sholat roib itu? Roib itu belum pasan, sholat roib itu jelas palsu. Nah, itu termasuk mengajarkan ajaran-ajaran baru yang mendapat turunannya dari Rasulullah. Itu termasuk dosa. Ya, bukan. Kemudian ada hadis yang mungkin misalnya kayak nyambung, ya, tapi Nabi mengatakan
jika umatku mengerjakan sesuatu yang tidak aku ajarkan dan tidak ulama ajarkan, namun tidak bertentangan dengan Quran dan hadisku, maka itu masih sah, masih boleh. Bid'ah itu bid'ah. Tapi Nabi mengatakan boleh itu, ya, karena tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Namanya misalnya sholawatan bareng-bareng, ya, kemudian juga kalau sholawatan masih Nabi tidak pernah ajarkan seperti itu. Nabi kalau sholat pelan, ya, dikit ya pelan. Tapi di masjid ada yang sholatnya sampai sampai ke mabuk itu kan bid'ah. Dan bid'ah itu masih bisa diterima karena itu tidak mungkar, ya, tidak mungkar. Ya, jadi kita pisahkan mana hadis yang mungkar, mana hadis yang bid'ah tapi masih bid'ah, masih bersambung dengan syarat hadis sahih yang lain. Salawat boleh, kemudian apa itu namanya zikir boleh. Hanya ini di sini kan soalnya bersambung, kemudian zikirnya mau mokek seperti itu masih dianggap bisa itu sunnah Nabi. Jadi ya, selama masih ada hubungan dengan Quran, tidak bertentangan, tidak pernah, itu masih bisa diterima oleh agama. Ya, gitu ya. Contohnya apa yang misalnya tahun baru Masehi, ada yang pakai gerobak macam-macam, ya. Ini gimana? Itu bid'ah, tidak hanya itu tasabuh namanya. Belum tasabuh. Tasabuh itu kalau Nabi siapa yang bertasabuh maka dia untuk haram, ya. Karena dia telah mengikuti ajaran agama itu. Dia adalah termasuk orang itu. Tasabuh begitu, ya. Oleh itu kita perlu hadapi ilmu itu sangat luas. Ya, melalui forum kita akan belajar, ya. Oleh itu orang-orang yang melakukan bid'ah, namun bid'ah itu tidak bertentangan dengan Nabi, dengan hadis, dengan Quran, maka itu masih sah, masih bisa terima akal, gitu ya. Oleh itu harus lebih jelas antara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Contoh yang masuk akal ya soal roh gaib misalnya, gitu ya. Itu saja. Jadi ya, ini nanti bisa dikurangin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tentang masalah bid'ah juga. Karena ini kan fundamental, artinya ancaman orang yang bid'ah ini kan ancamannya sesat. Sesat, setiapnya sesat, pasti masuk neraka, kan gitu. Jadi tadi Ustadz jelaskan bahwa bid'ah yang berat itu adalah seperti Syiah. Kalau bid'ah yang selama ini kita dengar yang dituding-tudingkan kepada saudara kita, pokoknya mengadakan peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, atau hal-hal yang furu'iyah, itu yang bisa dibesarkan. Sekarang saya mau nanya itu, mohon dijelaskan bid'ah yang sungguhnya itu seperti Syiah. Syiah itu jelas mengada-ngada yang luar biasa, yang bisa menyesatkan. Nah, bagaimana dengan Islam liberal? Bagaimana dengan Islam Nusantara? Ini nyata-nyata mereka itu mengada-ngada, yang tidak kadang-kadang luar biasa mengada-ngadanya. Jadi kalau menurut saya yang sifatnya furu'iyah ini yang selama ini bisa besarkan. Kita Isra Mi'raj dibilang bid'ah, sesat itu. Kita umpamanya mengadakan katakanlah tahlilan dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Padahal kalau menurut saya yang sesungguhnya itu yang menyesatkan itu dia itu membuat ajaran baru seperti Syiah, Islam liberal, sekuler, dan Islam Nusantara. Itu menurut saya. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari apa yang saya katakan Pak Ustaz itu. Jadi sekali lagi Nabi itu menjadikan telaga Kausar atau telaga Haud itu hanya untuk orang-orang yang murni melakukan ajaran Nabi, yang tidak melakukan bid'ah, ya. Karena bid'ah yang mungkar itu jelas masuk neraka, ya. Contoh bid'ah mungkar adalah apa? Syiah itu mengaku Islam, tapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Dia mengakui Nabi bahwa
Ali bin Abi Thalib yang diakui sebagai Rasul, ya, tidak mengakui Quran, ya, tidak mengakui Quran sebagai kitab Allah, ya, dan tidak mengakui Khulafaur Rasyidin, ya, tidak mengakui Baitullah dan Madinah tidak mengakui, maka dia hanya berhaji di mana namanya? Kalbara yang di Iran, ya, Iran. Itu saya taruh di situ macam-macam. Ini bid'ah yang mungkar betul. Maka itu tidak akan bisa masuk ke surganya Allah. Ya. Tapi ada beberapa aliran pecahan dari Syiah. Ya, besok berdua saya terangkan. Apa saja itu ya? Kalau saya terangkan ini nanti makanya buka bagi. Ini tidak basi ya. Yang jelas seperti tadi Islam Nusantara, Islam liberal, macam-macam ya. Selama dia tidak mensekutukan Allah itu dia masih dianggap Islam, dianggap bertauhid ya. Tapi sanksinya Pak Ibu, sanksinya nanti tidak bisa masuk ke neraka khaul ya. Dia akan keharusan sebagai manusia ya. Itu sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk hukuman tidak bisa minum neraka khaul ya, karena melakukan bid'ah tadi itu, tapi dia tidak termasuk menerangkan, tapi dia masih bertauhid, ya. Barangkali itu ya, itu menurut saya itu untuk ke depan ini, tapi sudah terjawab ini ya. Tidak apa, silakan yang lain. Ibu, ini yang suka nanya nggak ada sih. Cukup, kalau nggak cukup, kalau udah cukup. Ini masih panjang waktunya ini. 17 ya. Ini ada kuis nih, ada kuis nih. Ada kuis dia kayaknya. Ini yang saya mau tanyakan, Pak. Jadi sebetulnya Al-Kausar ini bagian dari surga Pak, bukan Pak? Ya. Kok di sana itu ada sebagian umat atau manusia yang tidak bisa menikmati telaga Al-Kausar. Namun apabila kita mencerna kata-katanya, itu nanti ada di padang mahsyar, ya. Jadi padang mahsyar ini masih sifatnya mungkin yang baik, yang buruk itu kan tidak terseleksi di situ ya. Ini ibaratnya masih kumpul semua di situ, kumpul semua, dan ini baru diadili kan di situ nanti. Itu bayangan saya seperti itu. Nah terus kalau telaga Al-Kausar itu di mana? Di surga apa di dunia? Kalau di padang mahsyar ya berarti di dunia. Berarti semua bisa minum. Kecuali ya terus kan itu belum dihadiri ya. Ini jadi pertanyaan itu bulat terus kalau saya pikir-pikir. Jadi seperti itu Pak, ini tegasannya saya tanya, sebenarnya Al-Kausar ini ada di dunia atau di surga akhirat? Ya, terima kasih Pak. Nah ini pertanyaan menarik ya. Sama sekalian, posisi padang mahsyar itu di mana? Ya, Di Arafah. ya. Nanti pusat kegiatan utama ketika Isra Bangkit ya, kemudian Isya dan Imam Mahdi turun itu di negeri Sam. Negeri Sam ya, itu hanya sore, bukan dari Ungaran ya, bukan dari Betawi ya, tapi dari negeri Sam. Kenapa? Jika batas Rasul Nabi itu adalah negeri Sam ya, negeri Sam. Negeri Sam itu dulu satu, sekarang dulu 4 ya, Palestina, kemudian Suriah, kemudian Yordania, satu lagi Afghanistan. Enggak. Ada 4 Jadi itu nanti akan pusat pertama kali terjadi kiamat di situ, dan dengan Dajjal maupun Imam Mahdi juga di situ ya. Kemudian pertanyaan tadi, kita pada Yaumul Bas, hari kebangkitan. Kita paham yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Bahwa Allah ciptakan langit 7
7 lapis bumi semua itu dulu satu-satuan ya. Bahwa Allah merubah menjadi ada bumi, ada langit dan macam-macam. Nah, kemudian nanti ketika bangkit, ketika yang membuat itu, semua langit dan bumi itu akan menyatu seperti semula. Langit dan bumi akan menyatu semuanya. Ya, baca di An-Naba dan macam itu di kiamat banyak sekali kalau kita bicara. Langit bumi akan menyatu seperti semula. Kemudian digelar seluas langit dan bumi untuk menampung semua orang manusia. Ya, nah itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Ya, padang mahsyar. Padang mahsyar itu lain dengan surga. Ya, di sini dikatakan ya, coba lihat, Al-Kautsar juga nama Haud, telaga yang begitu besar dan menampung seluruh umat Islam seluruh dunia yang tidak melakukan bid'ah. Telaga itu ada di padang mahsyar. Ya, telaga Haud, Kautsar itu ada di padang mahsyar yang akan didatangi oleh umat Muhammad. Ya, telaga ini telaga mempunyai air yang datang dari sungai Al-Kautsar di surga. Berarti itu pada masa itu di luar surga, ya, surga. Setelah semua minum air macam-macam, gambar yang pernah saya kirim itu, maka dia akan kemudian melalui Yamul apa tuh? Ingat ya? Yamul Kantaro, Yamul Surat, Yamul Kantaro, kemudian baru masuk surga. Ya, semoga kalau sudah masuk ke Yamul Surat selamat, itu sudah terjamin masuk surga. Dan itu hanya Muhammad, ya, hanya Muhammad yang masuk situ. Ya, saya tidak bid'ah mungkar yang bisa meneliti Yamul Surat, kemudian Yamul Kantaro, kemudian masuk jannahnya Allah. Itu ya Pak ya, kayak itu. Saya sekali lagi. Pak, melanjutkan yang disampaikan Pak Leo. Jadi kan secara bahasa sederhananya kan Islam yang ada di Nusantara ini itu yang di samping syariat agama Islam itu ada tradisi Nusantara yang baik, yang dirasa itu tetap oleh masyarakat di Nusantara dipertahankan. Misalnya kayak halal bihalal, tahlilan, kemudian syawalan dan sebagainya. Tapi kalau sudah menyangkut tentang hal-hal yang rawan seperti misalnya di perapat, di tempat-tempat tertentu sesaji segala macam itu kan artinya kan sesaji segala macam itu kan sudah mengandung ya sudah. Jadi kalau misalnya yang masih bisa dilaksanakan ini berarti kan seperti yang tadi ya, kayak halal bihalal, kayak tahlilan, kayak syawalan, upatan, kemudian kalau di daerah atas itu ada namanya saparan itu kan menjalin silaturahim, keakraban antar masyarakat itu. Kan mungkin seperti itu Pak yang itu yang disebut dengan kearifan lokal. Iya kan. Ya, yang penting bagaimana menjaga iman kita ini, kearifan lokal itu tidak syirik gitu. Yang paling penting Allah kan satu syirik. Syirik itu dosa tidak terangmu. Artinya dosa sebesar apapun dia dikubah di neraka, dikubah ribuan tahun, dia akan masuk surga. Kalau dosa besar tapi non syirik. Tapi kalau syirik, ya meskipun dia itu amalnya bagus sekali, membantu tetangga, membantu orang-orang macam-macam, tapi dia bersyirik maka akan dirahkan selama-lamanya. Beda ya, ini beda ya. Syirik itu tidak terlampuni. Contohnya, maaf ya, yang tidak menyembah Allah dan tidak mengenal Muhammad, maka dia akan diserahkan selama tidak terlampuni. Tapi dosanya sebesar lautan dan langit, tapi tidak satu biji dia iman, syahadat, dia tidak akan selamanya akan bahasanya akan surga. Imannya adalah syahadat. Ya, maka kita agar tidak dicuci di neraka ya kita mari sama-sama selalu ngaji dan ngaji agar hari-hari penuh ibadah kita. Tidak
kurang dari itu semua. Kita ngasih. Saya itu dengan Pak Teguh, kalau puasa saya itu pas sholat itu ketemu Pak Teguh. Ya, artinya gimana ya kalau kita ketemu kita sholat, ya, jangan sampai pasar kita lupa. Puasa saya lupa. Ini Pak saya. Jadi kita kemarin menerima skema apa sebelum ke surga ini melewati sirat misalnya. Kemudian ini ada telaga lagi. Kemudian nanti ada surga lagi. Terus ini rentetan ini tolong tahapannya itu bagaimana kok ada syafaat Rasulullah yang akan diberikan pada umatnya. Ini Rasulullah pada saat memberikan syafaat itu pada saat di mana ya posisi kita? Ibaratnya itu roh saya itu kan pertama ini di nganu dulu ya. Al-Kausar dulu. Minum saya kan insya Allah baik lah. Insya Allah saya minum. Dapat lah ya. Nah ini yang nggak minum itu orang yang nggak baik. Aduh, yang melakukan bid'ah. Jadi yang menentukan itu siapa? Apakah di situ sudah bermain syafaat Rasulullah? Kamu tak makan, minum, tak kasih minum dan sebagainya. Ini perlu pengertian supaya kita tuh tidak bingung. Bagaimana? Kita sudah tahu Siratal Mustaqim yang rambut di belah 7. Kalau jatuh lah nggak sampai ke surga. Kemudian syafaat Rasulullah itu di mana? Berbagai apa pendapat. Wah, Rasulullah memberikan syafaat pada kita semua. Timingnya itu pas di mana gitu, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, kita pernah bicara itu di minggu lalu ya, yang ada gambarnya itu kita berusaha ulangnya lagi bahwa Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan adalah awal manusia itu ditemukan di suatu luasan yang luas dan bernama padang mahsyar. Ya. Padang mahsyar itu ada sebelum nanti melalui Yaumul Hisab. Ya. Di padang mahsyar akan dilakukan Yaumul Hisab. Apa itu? Hari penghitungan. Ya, itu nanti itu. Di padang mahsyar ada juga Yaumul Mizan. Hari penimbangan. Ya. Kemudian setelah itu ada Yaumul apa? Saat timbang Yaumul Sirat. Ya. Yaumul Sirat. Kemudian setelah Yaumul Sirat ada Yaumul Qantara. Ya, lalu Qantara. Baru Yaumul Jaya, pembalasan bisa nar atau bisa jannah. Ya, itu padang mahsyar itu padang yang meliputi langit dan bumi begitu luasnya ya. Maka caranya kita akan berdiri di situ 50.000 tahun. Nanti saya soheh ya. Nanti bisa hadir begitu saya pernah tulis itu. Ya. Lama saya itu. Maka orang yang kehausan karena umat Muhammad maka dia langsung masuk ke padang mahsyar itu ada telaga haud ya, yang airnya dari surga. Itu hanya bisa dimasuki oleh umat Muhammad yang betul-betul mengamalkan seluruh ajaran Muhammad. Yang saya katakan tadi itu hadisnya taruh hukum amroni waktu tamasau bima. Jika engkau mengamalkan Quran dan hadis musako kubah ini, kau tidak kesal dan tidak akan kehausan. Berarti di padang mahsyar itu seluruh umat manusia di dunia, Pak ya? Iya. Muslim, non-muslim, semuanya di sana. Ya. Yang bisa minum. Yang ditimbang itu menurut ulama ya, dan tafsir cara lain yang saya baca tafsir Ibnu Katsir, yang ditimbang amal baik dan amal buruk itu hanya umat Muhammad ya, yang dimizan itu hanya umat Muhammad. Lainnya langsung belum. Nah, karena dia nggak punya amal baik langsung amalnya bukan semua ya kan. Amal sebaik apapun ya, dia akan melakukan selamanya ketika tidak punya tauhid ya, tidak boleh kalimat tauhid. Tapi dosanya sebesar luas lautan dan langit, kalau dia masih punya tauhid maka 1 juta tahun kemudian dia masuk surga ya. Mau kita gitu, mau dicuci dulu, dicuci neraka kemudian baru nggak mau masuk ya, terus masuk ya. Amin. Maka mari budayakan suka dan ngaji dengan silaturahmi, dengan sedekah macam-macam agar kita selalu selamat dunia dan akhiratnya. Selamat pertama bisa dilihat orang kedua meninggal. Maka ibu bapak kalau ada orang meninggal, tengoklah jasadnya, tengoklah sakatul mautnya. Di situ tanda-tanda orang itu busur apa? Syukur di situ.
Kalau husnul berarti dia bahagia di dalam alam barzakh pun dia akan diselamatkan, ya, kemudian selamanya dia akan nikmat, ya. Hanya surga dan surga gambaran dalam alam barzakh itu. Tapi kalau suul meninggalnya sudah nggak karuan, di situ digubur mereka, ya, tiap hari merasakan pedihnya neraka. Nanti begitu dia pada masal lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi, nggak tertolong lagi, ya. Naudzubillah dari kita semua semoga ahli surga Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali itu waktu sudah makan, kita akhiri. Ya, ini Pak tadi Pak. Syafaatnya di Syafaatnya gini. Jadi syafaat Muhammad itu kita persidangan. Persidangan di padang mahsyar itu yaumul hisab. Yaumul hisab. Yaumul hisab. Di yaumul hisab itulah syafaat pertama. Ada kisos juga di sini, ya. Kisos pertama di situ, maka kalau orang banyak dosa, orang Islam banyak dosanya yang tidak pernah terbaca, di situ akan potong pahalanya untuk yang disakiti. Ya, itu kisos pertama di situ. Kalau pahalanya sudah habis, gimana? Ya, pahala yang baik pada orang itu diambil untuk orang yang dizalimi. Jadi yang itu kisos pertama, berupa hitungan masalah dosa. Kisos kedua di alam toroh, yang pertama, ya. Alam toroh itu sudah masuk ke, tapi membersihkan iri dengki macam itu maka dikisos. Sesama umat Islam dikisos. Ya, tapi sudah bisa masuk surga nanti alam Allah itu ada salam dari yang evolusi. Ya, kayak itu udah ada. Dapat saya tambahkan sedikit Pak. Ya. Jadi yang dimaksudkan itu juga di dunia. Seperti contoh, jika hafal Al-Quran itu nanti akan mendapat syafaat. Oh iya. Itu ya. Ya. Karena kalau anak mendapat Al-Quran nanti orang tuanya akan diberi mahkota nanti di sana. Nah, sudah itu kita bisa memberikan syafaat 70 ribu atau 70 orang. Asal kita beriman gitu. Ya. Itu syafaat itu ada dua, syafaat dari Allah, dari Muhammad. Tapi semua itu dari Allah semua kan? Tapi ada dari Muhammad ada. Iya. Gitu. Iya. Makasih Pak Sis. Terus lalu tadi prinsipnya seperti ini. Beribadah itu haram kecuali dalilnya. Kemudian muamalah itu halal kecuali ada larangannya. Itu aja. Jadi kalau kita misalnya Nabi lahir, ya, terus kita memperingati apa ada tuntunannya. Saya tanya dulu, dalilnya ada nggak? Yang ada, kalau saya tahu, kita berpuasa Senin itu yang dianjurkan. Nabi pun puasa di hari Senin. Tujuannya catatan itu nanti akan dibawa ke atas sama pagi dan petang. Giliran itu yang saya tahu. Iya. Maaf. Betul, Pak Sis. Karena waktu juga kita bermain juga ada. Mari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam musola Ar-Rahim, bantengan yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Alhamdulillah kita dapat mendatangi panggilannya Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah maghrib dan akan jamaah isya dan berbuka bersama puasa Senin sunnah. Barusan kita dengarkan tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Umar As-Siddiq. Kita pesankan dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan pada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.